Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai cara menjawab soal dalam bahasa Arab, maka saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Anda yang sudah sedia klik video saya ini. Selanjutnya silakan untuk subscribe, like, dan komen, serta share apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tanpa panjang kalam, kita akan langsung berikan beberapa clue mengenai cara menjawab soal bahasa Arab. Pertama, kita harus paham beberapa mufradat, atau kita harus mampu memperkirakan makna untuk satu kata dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui tema. Jadi kan kalau kita misalkan di sini kan ada tema remaja. Nah, kita akan punya medan semantik mengenai remaja itu kan bisa dari kata bendanya, tentang remaja itu apa-apa saja biasanya. Kemudian yang terkait remaja itu dalam bentuk kata kerjanya apa saja, gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan para remaja. Jadi segala kehidupan tentang remaja kita harus paham dulu bahwa ini yang bisa mungkin terkait dengan remaja. Contohnya, mungkin remaja itu adalah seorang yang punya banyak cita-cita. Jadi cita-citanya banyak dan mereka ketika ditanya kenapa kamu ingin punya cita-cita, ingin jadi ini, kadang-kadang bingung juga ya. Ketika ditanya kebingungan juga. Nah, jadi pertama harus tahu mufradatnya, memperkirakan mananya, yang kedua harus tahu temanya. Nah, setelah itu baru kita bisa menjawab soal dengan clue-clue seperti itu. Oke, sebelum lanjut, silakan untuk terlebih dahulu buka video tentang mufradat di materi ini, yaitu tentang remaja, agar kita nyambung ya dari materi yang dulu sampai materi yang akhir-akhir ini. Lanjut, nomor 1 contoh. Ini saya akan kasih contoh cara menjawabnya. Yanmu, di video yang lalu Yanmu ya, nama Yanmu artinya tumbuh, seperti tanaman itu kan tumbuh, tanaman tumbuh. Yanmu, jismu itu badan. Yanmu jismu nuktoh nungguan syariah. Oke, di antara yang pertumbuhannya paling cepat itu yang mana? Al-atfal, al-murahikin, al-ajuz, al-musinnin, asyuyukh, al-murahikin, al-musin apa? Al-atfal anak-anak, al-murahikin remaja, al-ajuz orang tua, al-musinnin juga manula, asyuyukh kakek. Yang mana biasanya? Yang paling cepat adalah di sini. Ya, al-murahiqin itu paling cepat. Makanya disebutnya yanmu jismul murahiqin numuwan syariah. Jadi tidak perlu pakai teks, tapi kita sudah mampu memperkirakan. Asal tahu kosakata dan materinya tentang apa ini gitu. Kemudian nuktoh fil mustaqbal ini kembali ke rumus di video yang sebelum video ini tepatnya. Jadi di situ kan ada rumus untuk bertanya tentang cita-cita. Maka kamu bilang nuktoh fil mustaqbal. Untuk mengisi titik-titik ini biasanya adalah mas muka siapa namamu di masa depan. Tidak mungkin kan? Tidak berkaitan, intinya bisa saja bertanya seperti itu, tapi untuk materi ini tidak sinkron. Makanya harus tahu materinya apa, kemudian mufradatnya apa. Ma'ra'yuka, apa pendapatmu fil mustaqbal tentang masa depan? Bisa saja, tapi di materi ini tentu tidak tepat. Yang tepat adalah misalkan ya, apa cita-cita kamu di masa depan? Kenapa? Karena kan lagi ngomongin, lagi membicarakan remaja.
remaja dan cita-cita itu ya sudah tidak bisa dipisahkan. Makanya di sini kan ada yang disebut jawaban tepat tuh. Pertama, tepat kosakatanya. Yang kedua, tepat dengan situasi, kondisi, atau materi yang sedang dibicarakan. Jangan ngelantur gitu. Kita langsung ke nomor 3. Wasilu dirasati ila kulliyah at-tib. Kira-kira apa nih? Wasilu, saya ingin melanjutkan, maka yang disebut silaturahim. Ini kalau kamu misalkan ini wasilu itu apa sih? Nah, pernah mendengar gak misalkan kata sholat? Mirip nih sholat. Pernah gak mendengar kata sholat? Oh, sholat kan berdoa. Pernah nggak mendengar kata silaturahim? Pernah. Oh, menghubungkan. Kira-kira ini artinya sholat atau menghubungkan? Menghubungkan itu sinonimnya apa? Melanjutkan atau menggabungkan? Oh, mungkin ini artinya adalah wasilu, saya melanjutkan. Di Rosati kan udah banyak tahu. Di Rosati itu hampir sama dengan madrasah. Madrasah itu tempat belajar. Oh, di Rosati itu kira-kira belajarlah gitu. Masa kalau sudah diperinci seperti itu, masa enggak ketemu ya? Pasti insya Allah ketemu. Wasilu, saya melanjutkan di Rosati studi saya ila kulliyah at-tib ke fakultas kedokteran. Untuk apa? Di video yang lalu sudah saya sebutkan, kalau kita membaca atau menemukan satu profesi, tinggal cari profesi itu pekerjaan utamanya apa. Contohnya ini kedokteran itu yang diutamakan adalah mengobati. Makanya li'ani wahibbu, saya karena saya suka, an akuna untuk menjadi, karena ini ngomongin dokter, maka langsung aja profesinya an akuna tabiban ma'rufan. Maka tabiban ada di sini ya pasti jawabannya kan ini udah ketahuan. Lanjut ke nomor 4. Wasilu dirasati ila kulliyati tarbiyah. Kalau saya akan melanjutkan studi saya ke fakultas pedagogi atau pendidikan. Udah ketahuan kan? Uridu anakuna, tinggal cari di sini yang berhubungan dengan pendidikan. Muhandis kan insinyur, Sohafi kan jurnalis, Muhammad itu advokat, kemudian Tabib juga sudah tadi dokter. Yang belum itu apa? Mudarris. Ya samain aja lah. Kira-kira bisa. Kemudian ini tatamanna aminah an. Nah, tatamanna itu kurang lebih ya sama dengan turidu ya. Ingin ya. Tatamanna aminah an. Nah, aminah ingin apa? Amalaha fil mustaqbal. Nah, tuqasi membagi, itu alai mengajarkan, taknus menyapu, itu hakik menyatakan, tadhab pergi menghilangkan. Tentu yang jelas itu adalah tatamana aminah ingin an tuhakik amalaha fil mustaqbal, mewujudkan hakikoh ini wujud. Nah, kemudian qala al-mudarris. Nomor 6 nih. Qala al-mudarris, seorang guru berkata, ayuhal tulab, para siswa semua, la tudayyi'u, jangan kalian menyia-nyiakan awqatakum, waktu kalian, fi kasrati, disia-siakan dalam hal apa? Jangan disia-siakan dalam fi kasrati zaman, fi kasrati sahar, fi kasrati sahur, fi kasratil waqti, fi kasratil yaum. Nah, as-sahar ini apa? Begadang. Ya, jangan dihabiskan waktu dengan as-sahar, bergadang. Ya. Nah, itu. Kemudian nomor 7, at-talib yatahaddatsu. Ini berhubungan dengan idiom. Soal idiom ada di kelas 10 ya untuk madrasah aliyah. Silakan lihat di
pembahasan tentang haraf jar dan idiomnya, haraf jar ya. At-talib yatahaddatsu, kalau siswa itu yatahaddatsu membicarakan tentang itu an. Kemudian nomor 8, tufaddilu Aisyah antakuna, Aisyah itu lebih memilih menjadi apa? Nah, ini clue-nya di sini kan diterangkan titik-titiknya. Untuk melihat jawabannya tinggal cari di clue berikutnya. Fatwasilu drasataha ila kuliyatit tib. Kalau melanjutkan kuliah ke kedokteran pasti ingin jadi apa? Guru. Bisa saja sih, tapi kalau di sini enggak, kurang tepat. Harusnya apa? Ya jadi tabib saja, tabibah. Ya. Tufaddilu Aisyah an takuna tabibatan. Nah, ini fatwasil drasataha ila kuliyatit tib. Karena Aisyah ini perempuan, maka dokternya juga tabibah, dibahasakan dengan tabibah. Nomor 9, mada ya Hashim. Kalau bertanya itu pakai ta. Yang tepat tatamanna, tatamannaina, tatamanna, tatamannina, tatamannu. Semuanya pakai ta. Tapi untuk seorang laki-laki yang mana? Ini tepatnya ini. Mada tatamanna ya Hashim, apa yang kamu harapkan? Atamanna anakku tajiron najihan, saya ingin menjadi pebisnis atau bisnis sukses. Kemudian nomor terakhir ya, hal turidu an takuna la'iban masyhuran. Apakah kamu ingin menjadi pemain atau atlet yang terkenal? Ya. Nah, na'am jawabannya. Berarti uridu an akuna. Yuridu an yakuna salah, karena ya kalau menjawab tuh pasti untuk satu orang atau untuk mutakalim al-ghair. Kasigatnya pakai hamzah atau pakai nun. Misalkan kalau begini, kalau ditanya hal turidu, nah apakah kalian? Maka jawabannya nuridu pakai nun lagi. Tapi kalau di sini hal turidu itu kan seorang laki-laki, maka jawabannya uridu. Nah, uridu an akuna la'iban masyhuran. Oke, demikian cara menjawab bahasa Arab dalam bahasa Arab. Tinggal cari mufradatnya, kemudian kamu tentukan materinya ini yang lagi diomongin apa. Karena bisa saja untuk satu jawaban, mungkin di materi lain tuh harusnya tepat jawabannya, atau bisa saja di materi lain masuk ke materi lain. Tapi untuk materi ini tidak pas. Yang diinginkan adalah tepat suasana, kondisi, dan materi yang sedang diomongkan. Kita kan sering malas juga kalau kita lagi ngomongin apa, ya teman kita menempeli dengan pembicaraan apa juga, jadi nggak nyambung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.